Bab 1521. Beberapa orang tidak layak dilindungi. Nathan menggelengkan kepala tidak berdaya. Memintaku hidup dalam kegelapan. Membuatku sedikit menderita. Aku bisa menerimanya. Tapi aku tidak tahan jika tidak dipercayai. Kalau kalian tidak percaya padaku, maka silakan cari orang lain. Melihat sikap Nathan seperti ini, semua orang mulai panik. Jika Nathan tidak keluar, siapa yang bisa menghentikan Ulrich Grimm? Ini memang kelalaian kami. Alasan utamanya karena tertipu oleh 4 basilis muda, dan semua orang tidak menyadarinya. Sehingga menyebabkan situasi seperti itu. Adipati Agung, Anda tenang saja. Setelah masalah ini selesai, kami akan mengembalikan nama Anda, dan memberitahu dunia fakta sebenarnya. Sekarang tolong kesampingkan semua ini dan berkonsentrasi untuk melawan Ulrich Grimm. Kamu juga pasti tahu betapa kuatnya Ulrich Grimm. Sekarang di luar dia sedang membantai. Mendengar ini, Nathan mendengus dingin. Tentu saja aku tahu. Karena belum lama ini aku telah mengatakannya. Aku mengajukan diri untuk pergi menghadapi Ulrich Grimm. Tapi kalian berpikir aku membual. Tidak menyadari kesalahan sendiri dan mengambil prestasi orang lain. Kalian mengurungku di sel tertutup. Sampai aku sudah introspeksi diri. Baru akan dikeluarkan. Apa ada hal seperti itu? Beberapa anggota prajurit Fradron berkata dengan heran. Dan memandangi para penjaga. Beberapa penjaga mengangguk. Memang kejadiannya seperti itu. Sebelum Ulrich Grimm muncul, Adipati Agung sudah mengatakan hal ini. Hanya saja setelah kami meminta instruksi atasan. Mereka mengatakan itu omong kosong. Ulrich Grimm tidak mungkin masih hidup. Mereka mengatakan Nathan hanya mencoba untuk merebut prestasi orang lain. Duar. Setelah mendengar perkataan penjaga, beberapa kepala orang hampir meledak. Ternyata memang ada kejadian seperti itu. Dan meskipun Nathan dituduh, difitnah dan bahkan dikurung, tapi hatinya terikat pada Neslandia. Ketika dia tahu bahaya akan datang, dia mengajukan diri untuk menyelesaikannya. Hanya saja sekali lagi tidak ada yang percaya padanya. Hatinya sudah penuh dengan lubang. Lalu disakiti sekali lagi. Ya, memang seperti itu. Awalnya, hatiku teguh untuk Neslandia. Aku akan melindungi Neslandia. Tetapi kemudian aku menyadari orang-orang membalas air susu dengan air tuba. Tidak ada gunanya melindungi orang-orang ini. Untungnya, sekarang aku sudah menjadi orang biasa. Aku bisa menjalani hidupku dengan baik. Tidak perlu memikirkan banyak hal. Nathan menghela napas lega. Jangan, Adipati Agung. Jika Anda tidak pergi, tidak ada yang bisa melawan Ulrich Grimm. Tolong pikirkan lagi. Nathan tertawa. Aku sudah berpikir dengan jernih. Silakan cari orang lain. Aku tidak akan meninggalkan sel tertutup ini. Aku ingin terus introspeksi diri. Setelah berbicara, Nathan mengibaskan satu tangannya. Kekuatan yang menakutkan mendorong beberapa orang menjauh. Mereka tidak punya pilihan selain kembali dan memberitahu prajurit Fradron segalanya. Apa? Nathan Clark sudah tahu bahwa Ulrich Grimm akan muncul. Dia mengajukan diri untuk melawan Ulrich Grimm. Ketika semua orang tahu, mereka terkejut. Ini salahku. Kupikir itu hanya omong kosong Nathan Clark. Saat itu, aku tidak menyangka Ulrich Grimm akan muncul. Evan Rins, salah satu anggota prajurit Fradron, berkata dengan wajah malu. Kali ini kita benar-benar menyakitinya. Dia tidak mau keluar. Ini semua salah kita. Mata kita telah dibutakan. Sekarang Ulrich Grimm tidak dapat dihentikan. Jika begitu terus, Gandala akan menjadi neraka. Semua orang menghela nafas terus-menerus. Apa Nathan Clark berpikiran sempit seperti itu? Demi perasaan dan kepentingannya sendiri, dia meninggalkan Neslandia pada saat kritis. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk menjadi Adipati Agung? Pada saat ini, seseorang tiba-tiba berkata. Bab 1522. Apa Neslandia tidak memiliki pilihan lain? Semua orang menoleh. Ternyata Fargilo dan yang lain. Saat ini, merekalah yang membuat komentar sarkastik. Diam. Apa kamu punya hak bicara di sini? Semua orang langsung memarahinya. Tidak ada yang berhak mengatakan hal seperti itu. Terutama Fargilo dan yang lain. Menurutku ucapan mereka tidak salah.
Ini saat yang kritis. Seharusnya mengesampingkan semua masalah pribadi. Nathan Clark bukan orang yang berlapang dada. Ya, betul. Terutama jika memiliki status tinggi. Seharusnya lebih mengabdikan diri untuk Neslandia. Sebaliknya, dia mementingkan keegoisannya. Itu benar. Jika dia terlambat satu langkah, berapa banyak kerugian yang akan dialami Neslandia? Fargigot dan yang lain mengomel. Ya benar. Kami mengakui bahwa apa yang kami lakukan itu salah. Tetapi di situasi seperti ini, mengapa masih diributkan? Dewa prajurit juga menimpali. Maksud perkataannya sekarang sudah jelas dia hanyalah orang biasa. Tidak ada hubungannya lagi dengan Adipati Agung. Hais, sungguh memusingkan. Lagi pula kenapa tiba-tiba mencabut status Adipati Agungnya? Beberapa orang gelisah. Seperti cacing kepanasan. Kesimpulannya, meskipun beberapa sikap kita kurang tepat, tapi cara Nathan Clark sangat tidak benar. Sebagai seorang prajurit Neslandia, bahkan jika dia dicabut sebagai Adipati Agung, namun begitu dipanggil untuk berperang, dia harus langsung pergi berperang. Apalagi kita telah memerintahkannya. Seharusnya dia tidak mudah marah. Demi emosinya dia meninggalkan Neslandia. Ya, dalam hal ini cara Nathan tidak benar. Tidak, ini semua salahnya. Semua orang berteriak serempak. Tidak ada yang mengira bahwa pada akhirnya ini semua menjadi salah Nathan. Sebaliknya, prajurit Fradron tetap merasa dirinya tidak bersalah. Benar saja. Penilaian kami tidak meleset. Nathan Clark tidak sanggup mengemban tugas besar. Kami tidak menyalahkannya sekarang. Setelah dia menyingkirkan Ulrich Grimm, baru kita jatuhi hukuman. Aku setuju. 5 Basilis Neslandia dan yang lain berkata. Para petinggi prajurit Fradron menghela nafas dan tidak berbicara. Nathan Clark, mengapa bisa seperti ini? Di saat-saat kritis meributkan hal-hal sepele. Aku akan pergi sendiri untuk memerintahkannya. Micha Arthur. Petinggi lainnya meraung. Di sel tertutup, Nathan masih beristirahat dengan mata terpejam. Nathan Clark, ada apa denganmu? Apa kamu tidak mendengar perintah? Ketika Micha Arthur tiba, dia meraung pada Nathan. Nathan menggelengkan kepalanya. Tidak, aku hanya orang biasa. Jangan berpikir untuk memerintahku. Neslandia dalam bahaya. Gandala dalam bencana. Apa kamu hanya akan menonton saja? Bagaimana dengan kesadaran dirimu? Micha Arthur memelototi Nathan. Aku akan menyaksikannya dari sini. Lagi pula, dia tidak mengusikku. Nathan mencibir. Selain itu, ini sikapmu memohon pada orang. Maaf, aku berdedikasi pada Neslandia. Tapi aku bukan budak yang bisa diperintah oleh siapapun. Nathan benar-benar sedikit kecewa. Bagus kamu Nathan Clark. Bisa biasanya kamu mengatakan hal ini. Kamu tidak mau mendengar perintahku. Kamu pikir, tanpamu tidak ada yang bisa melawan Ulrich Grimm. Aku akan tunjukkan padamu. Kamu tenang saja. Selamanya kamu tidak akan diperlukan lagi. Bahkan jika kamu ingin pergi, kami tidak akan mengizinkanmu. Micha Arthur pergi dengan marah. Setelah datang ke prajurit Fradron, Micha Arthur meraung dengan marah. Apa Neslandia tidak memiliki orang lain? Aku tidak percaya. Nathan Clark satu-satunya yang bisa melawan Ulrich Grimm. Bukankah ada 4 wangsa dan pasukan tersembunyi lainnya? Biarkan mereka yang maju. Tapi hanya kesunyian yang menjawab dirinya. Semua orang terdiam, karena memang tidak ada seorang pun yang bisa. Kabar buruk, Ulrich Grimm telah meninggalkan Danau Carrera. 80.000 orang tidak dapat menghentikannya. Bersambung.